Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap untuk belajar bersama. Selamat datang di acara Ujar, Unpam Mengajar, di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Perkenalkan, saya Purwanti di Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam pembelajaran hari ini. Pada pertemuan ke-16, mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan, kita akan membahas materi mengenai kredit perbankan dan prosedur pemberian kredit. Materi ini sangat penting karena kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Melalui kredit, bank tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha masyarakat. Oleh sebab itu, bank harus mampu menerapkan prosedur pemberian kredit secara tepat agar risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan. Jadi, pastikan kalian mengikuti pembelajaran ini sampai selesai ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa hal penting terkait kredit perbankan, yaitu pertama, pengertian kredit dan unsur-unsurnya. Yang kedua, pengertian kredit menurut undang-undang. Yang ketiga, tujuan dan fungsi kredit. Keempat, prosedur pemberian kredit. Kelima, komponen penentuan bunga kredit. Dan yang keenam, proses pengikatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Mari kita bahas satu persatu. Baik teman-teman, kita masuk pembahasan materi pertama, yaitu pengertian kredit dan unsur-unsurnya. Kredit berasal dari kata credere, yang berarti percaya. Dalam dunia perbankan, kredit diberikan berdasarkan kepercayaan bank kepada pihak peminjam bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan sesuai perjanjian. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertakan pemberian bunga. Dalam kredit terdapat beberapa unsur penting, yaitu adanya waktu, kepercayaan, penyerahan dana, risiko, serta persetujuan atau perjanjian antara kreditur dan debitur. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam kegiatan pemberian kredit oleh bank. Oke, kita masuk ke pembahasan materi yang kedua tentang tujuan dan fungsi kredit. Pemberian kredit memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan bagi bank melalui bunga kredit dan biaya administrasi. Selain itu, kredit juga bertujuan membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana investasi maupun modal kerja. Dari sisi pemerintah, penyaluran kredit memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kredit juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya meningkatkan daya guna uang, memperlancar peredaran uang, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan adanya kredit, kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih aktif dan produktif. Baik, kita masuk dalam materi ketiga, prosedur pemberian kredit. Dalam praktik perbankan, prosedur pemberian kredit dilakukan melalui beberapa tahapan agar bank dapat menilai kelayakan calon debitur secara tepat. Tahapan pertama dimulai dari pengajuan berkas oleh calon nasabah, kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh pihak bank. Setelah itu, bank melakukan wawancara untuk mengetahui tujuan penggunaan kredit dan kemampuan calon debitur dalam membayar kewajibannya. Selanjutnya, dilakukan kegiatan on the spot atau survei lapangan untuk memastikan kondisi usaha maupun jaminan yang diberikan sesuai dengan data yang diajukan. Setelah seluruh proses analisis dilakukan, bank akan memutuskan apakah kredit disetujui atau ditolak. Jika kredit disetujui, maka dilakukan penandatanganan akad kredit dan pengikatan jaminan sebelum dana dicairkan kepada debitur. Oke, kita masuk ke pembahasan materi keempat tentang komponen penentuan bunga kredit.
Dalam menentukan bunga kredit, bank harus memperhatikan beberapa komponen penting. Salah satunya adalah cost of fund atau biaya dana, yaitu biaya yang dikeluarkan bank untuk memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito. Selain biaya dana, bank juga memperhitungkan biaya operasional, cadangan risiko kredit macet, laba yang diinginkan, serta pajak. Seluruh komponen tersebut mempengaruhi besarnya bunga kredit yang akan dibebankan kepada debitur. Oleh karena itu, penentuan bunga kredit harus dilakukan secara tepat agar bank tetap memperoleh keuntungan tanpa memberatkan nasabah secara berlebihan. Baik, kita masuk ke materi kelima, proses pengikatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Setelah kredit disetujui, bank melakukan pengikatan perjanjian dan jaminan. Pengikatan dapat dilakukan melalui akte di bawah tangan maupun akta notaris. Pengikatan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi bank dan debitur. Dalam praktiknya, jaminan kredit dapat berupa jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau deposito. Selain itu, bank juga melakukan klasifikasi kualitas kredit berdasarkan tingkat kelancaran pembayaran debitur, mulai dari kredit lancar hingga kredit macet. Jika terjadi kredit bermasalah, bank dapat melakukan berbagai upaya penyelamatan seperti rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning atau perubahan syarat kredit, restrukturing atau penataan kembali pembiayaan, hingga penyitaan jaminan sebagai langkah akhir. Baik teman-teman semua, setelah mempelajari materi ini mengenai kredit perbankan dan prosedur pemberian kredit, menurut pendapat teman-teman, mengapa bank harus menerapkan analisis dan prosedur kredit secara ketat sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah? Oke, silakan kalian renungkan atau diskusikan di kelas ya. Dan kalian bisa coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar atau dalam tugas studi kasus nanti. Dari pembahasan materi ini dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan kegiatan utama perbankan yang didasarkan pada kepercayaan antara bank dan nasabah dalam bentuk penyediaan dana yang wajib dikembalikan sesuai jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, bank harus menerapkan prosedur pemberian kredit secara tepat, mulai dari analisis calon debitur, penentuan bunga kredit, pengikatan jaminan, hingga pengawasan terhadap kualitas kredit. Pengelolaan kredit yang baik akan membantu bank memperoleh keuntungan, meminimalkan risiko kredit bermasalah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha masyarakat. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama di Ujar, Unpa Mengajar. Jangan lupa tetap semangat belajar dan terus tingkatkan wawasan kalian di bidang manajemen keuangan dan perbankan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.